Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad M. Gunawan dengan NPM 0651240064. Di sini saya akan menjelaskan untuk di bagian desain yang login. Di sini kita mulai dari halaman login. Halaman login ini berfungsi sebagai gerbang masuk untuk pengguna yang sudah punya akun. Nah, di sini ada dua input utama, yaitu email atau username. Kemudian di sini ada password. Pengguna tinggal memasukkan data mereka lalu klik tombol hijau masuk. Kalau mereka belum punya akun, di bagian bawah sudah disediakan tautan untuk langsung menuju ke halaman pendaftaran. Nah, kemudian di sini adalah halaman pendaftarannya, yaitu halaman register. Halaman ini digunakan untuk pengguna yang belum memiliki akun. Nah, di sini ada 4 data yang perlu diisi. Yang pertama ada username, kemudian email, kemudian password, dan yang terakhir konfirmasi password. Setelah semua data diisi dengan benar, pengguna tinggal mengklik tombol daftar ini. Sistem akan menampilkan pop-up notifikasi berisikan register berhasil. Ini pop-upnya supaya agar sebagai tanda akun mereka sudah aktif dan siap digunakan. Nah, yang terakhir di sini kita membuat halaman lupa password. Di sini yang pertama pengguna harus memasukkan email mereka yang terdaftar. Kemudian yang kedua, setelah muncul pop-up ini, kode verifikasi, pengguna bisa memasukkan kode tersebut untuk validasi. Kemudian di sini yang terakhir, setelah kode cocok, pengguna akan diarahkan ke form terakhir untuk membuat dan mengkonfirmasi password baru mereka. Setelah itu bisa login ulang ke menu halaman login dengan password dan username tadi, kemudian langsung bisa menuju dashboard. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan websitenya, mungkin dari halaman register terlebih dahulu. Di sini pengguna diminta memasukkan username, kemudian memasukkan email, kemudian pengguna diminta membuat password. Selanjutnya yang terakhir di sini pengguna memasukkan password yang sama. Kemudian daftar. Nah, di sini muncul pop-up register berhasil. Oke, siap. Nah, di sini pengguna diminta di menu login ini pengguna diminta memasukkan password atau email atau username yang tadi dibuat di menu register. Kemudian kita coba fitur lupa password. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan email, kemudian lanjut. Oke, di sini pengguna harus memasukkan verifikasi yang dikirim oleh sistem. Sini kodenya, kemudian lanjut. Nah, kembali ke menu lupa password ini diminta buat password baru. Setelah itu lanjut, sini pengguna diminta untuk memasukkan password lagi untuk login. Kemudian masuk ke menu dashboard ini. Oke, sekian dari saya Muhammad Gunawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Sudirman dengan NPM 0651240777.
Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan dashboardnya. Nah, di sini untuk tampilan dashboardnya dia ada 7. Nah, ini yang mainnya, lalu ini yang barangnya. Nah, di sini kita pertama tuh kita bikin frame-nya terlebih dahulu. Nah, lalu di sini ada komponen-komponennya kayak rectangle, lalu teks. Nah, ada gambar, image. Nah, lalu di sini ada kayak bintang atau vektor-vektornya. Nah, ini ada footer. Nah, geser. Nah, untuk lalu selanjutnya dia ada untuk tampilan barangnya nih. Nah, jadi pas diklik tuh dia muncul yang tampilan barangnya. Nah, seperti ini. Nah, ada deskripsi. Nah, dia tuh ada gambar, terus ada harga, lalu ada barang-barang yang lainnya nih yang seperti ini. Oke. Untuk koordinatnya dia sama semua komponennya, baik komponen maupun ininya bentuknya, cuman beda gambarnya doang sama tulisan harganya. Oke, kita balikan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba mendemokan. Nah, kita ubah dulu ukuran aslinya yaitu 1020. Kita ubah dulu ketampilan awalnya itu 1020. Nah, kita jalankan. Nah, ini untuk uh, tampilan untuk yang sudah dijalankan. Nah, dia bisa jalan karena dia memakai prototype after delay. Nah, jadi dia ada dua di kok nah, aset. Nah, dia memakai aset komponen nih. Nah, prototype dia after delay, jadi bolak balik. Ini panjang, ini pendek. Lanjut. Nah, di sini tampilannya ini bisa diklik. Nah, baik yang ini juga bisa diklik. Footer. Nah, kita coba yang tampilan dashboard kan kita klik. Nah, ntar muncul seperti ini. Nah, misal kita uh, balik lagi. Nah, lalu kita klik lagi. Nah, power bank. Oke. Ini yang tas. Ini yang sarung tangan. Nah, di sini juga kan ada teks, ada harga sewa, terus ada deskripsinya. Oke. Nah, juga kita bisa ngeklik juga ini untuk yang tanggal ambil lah, misalnya Senin. Lalu ini durasi. Nah, max pengembaliannya berarti dia di 18 Juni. Soalnya kan 3 hari. Oke. Testimoninya hilang. Bentar. Ke ini kayaknya. Nah, yuk. Bentar. Oke, testimoninya hilang tadi. Kita balikan dulu. Ribu 20. Oke, bentar ya. Nah, ini untuk testimoninya. Nah, kita bisa geser-geser seperti ini. Oke, untuk dashboard tampilan dashboard cuma segini doang.
Nah, kita ke halaman lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Arya Raditya Basya, NPM 080. Di sini saya akan menjelaskan eh, untuk bagian kategori. Nah, jadi di sini kita masuk di halaman kategori. Di sini eh, ada 6 kategori, yaitu carrier, tenda, sepatu, powerbank, dan sarung tangan sama jaket koper. Nah, di sini eh, ada juga apa eh, harga-harganya. Sarung tangan 5.000. Nah, ini juga bisa ditambahkan keranjang. Misalkan mau ditambahkan keranjang, langsung nanti masuk ke sini. Nah, misalkan kita klik si sarung tangan gitu. Nah, di sini kita langsung bisa melihat detailnya. Bukan. Misalkan kita mau eh, mulai kategori karir, sini langsung kita misalnya kita pencet kategorinya. Nah, sini muncul kategorinya. Nah, berikut ya mungkin eh, selanjutnya kayak tenda, sepatu. Nah, mungkin kategori bagiannya gini saja. Paling ketika dipencet langsung muncul si barangnya. Kayak si tenda ini. Nah, di sini kita cuma nambahin satu doang sih. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ramsyah, NPM 0651240075. Di sini saya akan menjelaskan bagian tampilan Figma di transaksi. Nah, ini buat tampilan yang transaksi ada keranjang belanja, terus detail transaksi, di sini ada metode pembayaran, terus ada pop-up bayar QRIS, terus ada halaman transaksi berhasil. Nah, ini di keranjang belanja, isinya ada tanggal ambil, hari Senin, durasi, maks pengambilan, terus ada detail barang, terus ringkasan pemesanan. Di detail transaksi ada menunggu pembayaran, terus ada detail barangnya juga. Terus di pop-up metode pembayaran ada checkout. Di sini pilih metode pembayaran, ada transfer bank dan QRIS. Tapi di sini menggunakan bayar QRIS. Nah, di sini ada metodenya. Terus kalau sudah dibayar akan muncul seperti ini. Di sini saya akan menunjukkan prototipe dari transaksi. Nah, jadi ini untuk prototipe yang transaksi. eh, ini kan udah masuk ke keranjang, jadi lanjut checkout. Nah, di sini ada waktu pembayaran, menunggu pembayaran. Kalau misal udah, lanjut ke bayar sekarang. Nah, di sini pilih metode pembayaran. Di sini pakai QRIS, checkout. Nah, di sini akan muncul eh, infeksi pembayaran QRIS-nya. Di sini validasi pembayaran dulu. Nah, pakai bank BCA, terus pelanggan nominalnya, habis itu kirim. Nah, di sini akan muncul detail transaksi jika sudah berhasil pembayaran.
Nah, di sini ada nomor pesanannya, terus status transaksinya berhasil, metode pembayarannya QRIS, terus tanggal transaksinya ada, tanggal sewanya di sini 3 hari dan tanggal pengembaliannya hari Rabu 18 Juni 2026. Nah, jika sudah seperti ini, bisa klik kembali ke halaman utama. Nah, jadi kalau udah bayar akan balik ke halaman utama. Seperti itu. Baik, eh, segitu penjelasan bagian halaman transaksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Arfisam dengan NPM 073 kelas C. Yang dimana di sini saya akan mempresentasikan TEAS dari mata kuliah IMK. Yang dimana di sini saya akan mempresentasikan dari si Figma ini. Nah, jadi Figma ini itu saya akan mempresentasikan informasi. Yang dimana di sini itu mempresentasikan hasil wireframe-nya gitu atau desain si UI-nya dari si Mount Adventure. Nah, jadi konsep ini tuh di desain ini fokus buat penyediaan si informasi atau edukasi yang serta layanan sewa alat outdoor atau camping dengan si tampilannya tuh yang kayak dimensi warna hijau yang natural gitu. Kayak seperti ininya. Lalu ya seperti si halaman cara jadi member ini. Nah, oke. Yang pertama ada halaman cara jadi member ini. Yang dimana tujuannya ini buat si pengguna tuh misalkan tujuannya tuh agar si pengguna ini tuh baru paham alur pendaftaran dan benefit yang mereka dapatin gitu. Lalu yang kedua di sini ada halaman syarat dan ketentuan. Yang dimana syarat dan ketentuan ini bagian ini itu buat memberikan kayak transparansi atau aturan sewa gitu. Aturan sewa, wilayah, eh, terus aturan sewa, sewa wilayah, cakupan layanannya gitu kayak serta tanggung jawabnya penyewaan terhadap si alat yang dipinjamnya gitu. Lalu sini ada cara sewanya juga, halaman cara sewa. Nah, jadi di halaman cara sewanya itu kayak misalkan saya menyusunnya tuh dalam format kayak step by step gitu. Kayak memilih si peralatannya gitu. Kayak cek ketersediaannya, tanggal, terus kayak hingga check outnya gitu. Jadi supaya si pengguna ini tuh nggak kebingungan gitu waktu pertama kali buat transaksinya gitu. Lalu di sini ada halaman pengembalian, pengembalian alat. Nah, jadi itu di sini saya memberikan opsi gitu, kayak opsi itu pengembalian mandiri langsung ke lokasi atau menggunakan layanan objek, layanan ojek gitu, layanan ojek online gitu, kayak khusus untuk si member pro lah gitu, kayak lengkap lah dengan si prosedur denda jika terlambat gitu. Lalu di sini ada halaman kontak. Nah, di sini ada kami atau lokasi kami. Ini tuh kayak menyediain formulir bagi si pengguna yang ingin mengirim pesan atau pertanyaan lengkap dengan integrasinya, peta, peta atau maps-nya gitu di sisi kanan ini untuk kayak nunjukin si lokasi call kaminya gitu. Nah, lalu di sini ada artikel. Nah, di sini ada 3 artikel ya. Ada halaman cara booking online, halaman kebijakan privasi, ada halaman tentang kami. Nah, jadi di halaman cara booking online ini, eh, di menu ini tuh, di artikel ini tuh fokusnya tuh buat nyediain si konten edukasi dan informasi yang dalam gitu, buat si si Omen Adventure-nya ini. Nah, jadi yang pertama nih di halaman cara booking online ini, buat paduan lengkap kayak mengenai tingkat member.
mulai dari member klasik atau hingga pro gitu, kayak si member ini. Lalu layout ini tuh juga kayak ngejelasin si alur registrasi si akun secara jelas gitu. Jadi kayak termasuk verifikasi email yang memakan waktu maksimal bisa sampai 24 jam gitu. 24 jam biar si pengguna ini tuh tahu status akun mereka tuh gitu. Lalu lanjut di sini ada halaman kebijakan privasi yang dimana di sini tuh kayak halaman keduanya ini tuh menjelaskan kayak komitmen omongan adventure-nya gitu kayak dalam melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya gitu. Isinya tuh mencakup kayak lingkup kebijakan si datanya itu kayak bagaimana si data formulir dikumpulkan, dikumpulin biar si platform ini kita tetap transparan dan terpercayai. Gitu. Lanjut yang terakhir ini halaman tentang kami. Nah, di halaman tentang kami ini di sini tuh saya buat menyusun si layout profil singkat si Moon Adventure-nya gitu, ya, tentang kaminya itu. Jadi kayak sebagai penyediaan layanan penyewaan alat outdoor terpercaya yang berbagai ya ya yang terpercaya gitu. Gitu. Terus halaman ini tuh kayak penting lah buat bangun branding dan mengenalkan misi kita dalam menyediakan si perlengkapan mendaki gunung yang aman gitu, nyaman dan siap dipakai gitu. Mungkin cukup untuk presentasi saya, Ervan Afisam, untuk mempresentasikan informasi dan artikel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasir Utama dengan NPM 06512462. Ya, di sini saya ingin menjelaskan beberapa tampilan Figma yang telah dibuat ya. Nah, di sini ada pertama itu ada tampilan pengaturan halaman profile. Nah, ini ada tampilan halaman profile yang dimana terdapat profile, ada ganti password dan logout. Nah, kalau ingin mau ubah profile, nah bisa di halaman pengaturannya ya. Nah, ini ada tampilan profilnya di sini nih. Di mana terdapat nama, email, dan nomor telepon dan alamat ya. Nah, kemudian kita bisa juga mengedit profile. Apabila ingin edit profile, mengganti nama, bisa kita ganti nama, terus menambahkan nomor telepon atau mengganti nomor telepon, terus menambah alamat atau mengubah alamat ya. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa simpan profile saja ya. Kalau sudah simpan profile, maka akan muncul pop-up ini, pop-up berhasil diperbarui. Nanti akan muncul notif profile berhasil diperbarui ya. Setelah kita oke siap, kemudian maka tampilan akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk tampilan yang sudah terbaru ya. Pelanggan dengan pelanggan A. Jadi pelanggan A baru, terus emailnya sama karena tidak bisa diubah email. Kemudian tadi kan belum ada nomor telepon ya, masih XXX ini kan. Nah, kemudian kita menambahkan nomor teleponnya. Kemudian di sini ada alamatnya. Nah, alamatnya apabila tadi ingin diubah, maka diubah bisa. Nah, karena di profil sudah selesai, maka kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada ganti password. Sekarang kita bisa di halaman profil bisa ganti passwordnya. Apabila passwordnya diketahui oleh seseorang atau gimana, maka kita bisa perbarui kata sandi saat ini. Kemudian kata sandi baru. Nah, ini untuk verifikasinya kita masukkan kembali ya, agar kita benar-benar ingat ya passwordnya ya, agar tidak salah yang kita masukin pertama itu apa. Nah, maka simpan sandi. Setelah kita simpan sandi, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kata sandi berhasil diperbaharui. Maka oke siap. Nah, kalau sudah, kita klik aja oke siap ini. Nah, sudah nih. Nah, terus ada logout juga. Kalau mau logout, akan muncul peringatan seperti ini. Apakah Anda yakin ingin keluar? Nah, kalau kita yakin ya, kalau tidak, maka tidak. Nah, ini untuk tampilan beberapa tampilan dari halaman profil ya. Sekarang kita jalankan dulu si halaman
profile ini. Kita prototype dulu. Nah, ini untuk tukerannya. Kita full screen dulu. Nah, ini untuk dari halaman apa? Nah, kita profile, terus kita bisa mau edit profile. Nah, dengan pelanggan, terus jadi pelanggan baru, terus kita tambahkan nomor telepon, ubah alamatnya, terus simpan profile, maka akan muncul seperti ini. Oke, siap. Kemudian kita ingin ganti password kemarin nih. Terus kita ingin ngecek apakah sama. Terus masukin lagi. Nah, ini untuk verifikasinya kembali si sandinya. Kalau sudah, maka kasih password. Nah, seperti yang saya bilang tadi, akan muncul pop-up seperti ini. Kata sandi telah diperbarui. Oke, siap. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan mencoba logout apakah berhasil atau tidaknya. Nah, karena ini berhasil, kalau saya ingin logout, maka logout. Nah, saya ya. Nah, seperti inilah tampilan dari prototipe dari si sebuah tampilan yang ada di Figma tadi. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.